Katanya tahun ini kan tahunnya Konglo dan tahunnya emas. Nah, kalau untuk 2026, kira-kira sektor apa sih yang bisa kita lihat akan menjadi unggulan nih, Bu Marta? Iya, jadi salah satunya adalah memang terkait komoditi, kemudian juga dari sisi consumer yang terkait dengan cyclical ya, karena kalau kita lihat dengan target pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas 5%, itu yang diuntungkan itu adalah terkait dengan consumer cyclical. Kemudian untuk dari sisi consumer non-cyclical itu sebenarnya ada saham Japfa yang juga kita unggulkan. Jadi beberapa pilihan kita itu terkait, kalau yang dari tim research ya itu adalah dari sisi komoditi, pasti itu ada saham Dewa, saham BRMS. Kalau saya pribadi ngelihatnya ya, tahun depan itu ada paling enggak 3 hal yang menarik yang kita bisa lihat ya. Dari sisi sektor jelas komoditas, saya ngelihat 3 yang menarik. Yang pertama itu adalah jelas emas. Kemungkinan emas akan bisa bertahan di level yang tinggi gitu ya. Rasanya belum akan ada yang membuat harga emas turun balik ke harga 3.000, karena memang di satu sisi dari sisi Bank Sentral terus sekali aktif untuk mengakumulasi emas. Sepanjang Bank Sentral ini tidak melepas emas dalam jumlah tinggi, harusnya emas akan terjaga di level yang tinggi. Kedua, menurut saya itu adalah CPO. Kenapa? Karena CPO ini tahun depan gitu ya, caranya kan pemerintah akan melanjutkan B50, walaupun belum jelas nih kapan, uji cobanya sendiri juga belum rasanya dilakukan, jadi ya kemungkinan bisa ngolor ke pertengahan tahun. Terakhir yang menarik itu adalah sebenarnya timah, karena memang ngelihat bahwa harga timah terus ada di level yang tinggi, dan juga memang dari sisi permintaan ini yang menopang cukup tinggi ya untuk timah sendiri. Menurut saya dari sisi sektor lainnya ya yang bisa diperhatikan itu adalah terkait dengan sektor EBT atau energi baru terbarukan. Kita tahulah tahun ini itu udah mulai banyak perusahaan atau pemain masuk ke dalam sektor EBT ya, entah itu di geothermal, angin, air dan sebagainya. Dan juga dengan kondisi saat ini target pemerintah gitu ya untuk ketahanan energi dan juga memang peralihan ke energi baru terbarukan ini juga masih menarik. Kemudian yang terakhir yang menurut saya itu adalah banking. Kenapa? Karena mungkin saat ini banking nih masih agak sedih lah ya. Tapi ekonomi itu kalau tumbuh di atas 5%, 5,4 itu nggak mungkin bankingnya turun seperti sekarang tuh ya. Jadi pertumbuhan kredit harusnya tahun depan sudah mulai membaik. Tahun ini di 7%, kemungkinan tahun depan akan bisa membaik. Kalau misalnya di atas 10% itu akan jauh lebih baik. Tapi mungkin akan butuh waktu, terutama adalah karena suku bunga kredit saat ini masih tinggi. Orang yang mau pinjam dana itu masih menahan, masih nunggu bahwa suku bunga kredit diturunkan. Dan kita tahu nih, dari BI rate turun sampai nanti bank mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga kredit itu butuh waktu 3-6 bulan. Jadi harusnya di semester kedua itu harapannya adalah pemulihan dari sisi pertumbuhan kredit itu sudah mulai menarik itu. Jadi orang-orang tuh sudah mulai tertarik tuh untuk mulai mengajukan kredit dengan bunga yang lebih rendah gitu, Glenda.